Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kali ini saya akan mengangkat tema dari buku Mengenal Tuhan yang judulnya itu adalah Manusia Hidup Merugi. Jadi pertama-tama di sini adalah hidup ialah masa antara kita dilahirkan dari perut ibu sampai mati dimasukkan ke dalam liang kubur. Lamanya masa hidup itu tidak sama. Ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Namun, rata-rata kebanyakan adalah 60 sampai 70 tahun. Suatu perkara besar yang harus kita ingat yaitu perkara besar yang harus kita pikirkan dan pelajari sedalam-dalamnya mengenai semua manusia yang hidup itu dianggap oleh Allah dalam keadaan merugi. Baik ia dalam keadaan kaya raya, apalagi yang dalam keadaan susah, melarat, dan miskin. Baik dalam keadaan pintar, berkuasa, dan ternama, apalagi dalam keadaan bodoh. Tidak punya kesusahan apa-apa dan tidak dikenal. Perhatikan firman Allah pada Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang berwasiat tentang yang hak dan yang berwasiat tentang sabar. Semua manusia siapa saja dianggap Allah hidupnya merugi, kecuali 4 macam manusia. Yang pertama yaitu manusia yang hidupnya memiliki kesadaran tinggi yang dinamakan iman, yaitu orang-orang yang yakin bahwa di balik angkasa raya ini terdapat zat yang luas, yang maha besar dan maha kuasa yang menciptakan dan mengendalikan alam ini seluruhnya. Yang kedua yaitu manusia yang hidupnya di samping untuk mencari makan dan minum, pula mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Orang yang meninggalkan dunia ini tanpa amal soleh, tanpa kebaikan, adalah orang-orang yang amat merugi. Sebab kehidupan di alam akhirat itu tidak ditentukan oleh harta kekayaan dan pengetahuan dan juga pangkat, tetapi ditentukan oleh amal solehnya. Yang ketiga yaitu manusia yang hidupnya dipergunakan untuk menyampaikan dan menerangkan yang hak atau kebenaran, untuk mempertahankan dan membela yang hak atau kebenaran. Kemudian yang keempat yaitu manusia yang mempergunakan hidupnya untuk menyampaikan nasihat dan wasiat kepada orang lain tentang kesabaran. Yang dimaksudkan dengan sabar atau kesabaran di sini adalah bukan hanya menghibur hati orang yang sedang sedih atau menghibur hati orang yang sedang susah. Namun, kesabaran di sini adalah ketetapan hati di dalam memegang ajaran Allah yang benar ini. Jangan sampai dapat digoyahkan oleh siapa dan apa saja. Mempergunakan hidup yang tidak lama ini untuk menyampaikan nasihat atau anjuran agar manusia tetap menjalankan segala ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita hidup yang beruntung, yang tidak merugi, yaitu satu macam hidup yang selalu kita isi dengan keimanan, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.